Gobloknya, bukan gobloknya, tololnya kasus tolol, dungunya kasus ini dibawa, dipancing-pancing dokter Tifa, Rismond, Roy, yang otaknya berfungsi maksimal. Dari segi itu udah terlihat ketidakseimbangan. Otak termul itu adanya di dengkul. Jadi kalau ada kesalahan berpikir, termul akan dibedah oleh dokter ahli tulang. Banyak sekali otaknya Jokowi ya. Mulai dari otak depan ya, prefrontal cortex namanya, yang depan ini, yang memproduksi dan memuat memori primer maupun sekunder, yaitu memori jangka pendek maupun memori literal yang dipelajari, maupun otak bagian dalam yang namanya hipokampus ya. Hipokampus itu adalah otak yang memuat memori tersier. Nah, termasuk diantaranya adalah riwayat pendidikan, di mana dia KKN, di mana dia kos. Ya, itu adalah memori yang bersifat menetap. Ya. Nah, ini saya berikan ilmu di sini agar apa? Agar semua orang bisa mempelajari otaknya Jokowi. Jadi bukan hanya saya, bukan hanya Dr. Tifa yang melakukan penelitian, tapi semuanya bisa melakukan penelitian, melakukan pengajian tentang otak politik, otaknya Jokowi. Terutama Dr. Tifa, teman saya, dia minta saya tuliskan pengantar. Lalu saya tulis dengan cara saksama dalam tempo singkat-singkatnya. Oke. Tadi diterangkan oleh Dr. Rismond tentang fungsi otak. Seolah-olah otak itu sekedar benda biologis yang bisa diurai, dianalisis untuk memeriksa lapisan-lapisan lemak yang membuat saraf kita itu terus hidup, yang membuat elektromagnetik itu bisa melompat lewat untuk memproduksi energi. Tetapi selalu ada hubungan antara otak dan pikiran. Misterinya di situ sampai sekarang. Apakah otak membentuk pikiran, atau pikiran kita memaksa otak untuk mengklasifikasi ilmu pengetahuan? Itu dulu sudah dipikirkan tahun 1800 oleh Immanuel Kant. Dan akhirnya bahkan neuroscience mengakui bahwa deteksi dari Immanuel Kant memungkinkan studi neuroscience dihubungkan dengan soal-soal emosi, soal-soal kecerdasan, soal-soal kemampuan untuk memberi kritik. Jadi buku ini sebetulnya temanya tema biasa nih, tema dari 1800 sudah diriset tuh. Hubungan antara otak dan emosi, hubungan antara otak dan protes politik. Kalau kita bilang ada orang oposisi, itu artinya otaknya memang ada fungsi dalam otaknya yang dihasilkan oleh kemampuan untuk reasoning. Itu dasarnya tuh. Kalau Anda baca riset tentang otak, ada dokter Spanyol namanya Damasio, Antonio Damasio. Dia bahkan mencoba membaca Immanuel Kant untuk mengetahui kenapa filsuf Immanuel Kant itu begitu cerdas. Padahal Immanuel Kant sendiri mengatakan, otak saya itu, kata Immanuel Kant, bisa membaca otak saya. Coba Anda bayangkan, jadi problem itu dari awal sudah diriset tuh. Kendati pada waktu itu belum ada teknologi untuk menginterpretasikan jumlah energi yang dipublish oleh otak kita tuh. Anda bayangkan misalnya, kita sekarang lagi fasting, lagi puasa itu. Apakah otak kita berhenti bekerja kalau kita lagi puasa? Secara biologis harusnya berhenti bekerja. Kenapa? Kalau kita puasa, tidak ada glukosa yang masuk ke tubuh kita, dok. Benar? Tidak ada glukosa, otak tidak bisa hidup tanpa energi glukosa. Puasa nggak lebih dong? Udah 30 tahun saya puasa. Kirain bayar pikiran. Jangan ajukan pertanyaan yang berbahaya. Jadi, kalau kita teliti, di dalam keadaan puasa pun otak kita memproduksi sesuatu tanpa glukosa. Itu berarti ada cadangan energi disediakan oleh tubuh. Kalau nggak semua orang yang berpuasa jadi dungu. Padahal bahkan mereka yang nggak puasa pun dari awal udah dungu tuh. Karena namanya puasa solo.
Solo itu bukan nama kota, nama ganti self. Solo sendiri. Gue mesti cari akal supaya nggak kena delik. Oke, kata self tadi ya, saya akan itu ingat lagi. Kata self, kedirian kita dihasilkan oleh kemampuan otak untuk membedakan saya dengan Anda. Sekarang pertanyaannya, jenis kimia apa yang ada di otak sehingga mampu untuk membedakan saya dengan Anda, Anda dengan Gibran, Gibran dengan bapaknya, bapaknya dengan Jokowi. Dan itu kemampuan berpikir. Udah subversi belum? Jadi kalau kasus yang ditulis oleh Dr. Tifa ini dibawa ke meja sidang di depan hakim, bahkan tidak akan selesai di meja sidang, karena riset itu selalu sifatnya ongoing, in the making, nggak akan berhenti. Jadi percuma membawa kasus ini ke meja sidang. Bawa kasus ini ke meja sidang akademis. Itu yang dari awal saya inginkan. Kalau saya diminta jadi saksi ahli, saya bersedia jadi saksi ahli. Saya bayangkan, kalau saya jadi saksi ahli, yang akan nanya saya itu jaksa. Jaksa itu belajar hukum. Dia nggak belajar filsafat. Dia nggak belajar neuroscience. Dia nggak belajar artificial intelligence. Saya belajar. Karena saya sekolah pertama elektro, jadi saya ngerti soal-soal fisika itu. Sekolah kedua saya economics, saya ngerti tentang efisiensi otak. Otak itu bekerja seperti seorang homo economicus, mencari hal yang menguntungkan dan menghilangkan hal yang membuat otak nggak bekerja tuh. Itu prinsip ekonomi. Otak bekerja secara ekonomis. Jadi gobloknya, bukan gobloknya, tololnya kasus dungunya kasus ini dibawa, dipancing-pancing Dr. Tifa, Rismond, Roy, yang otaknya berfungsi maksimal. Dari segi itu udah terlihat ketidakseimbangan. Otak termul itu adanya di dengkul. Jadi kalau ada kesalahan berpikir, termul akan dibedah oleh dokter ahli tulang. Insya Allah itu yang nanti akan saya sharingkan kepada seluruh masyarakat, agar masyarakat memahami apa sesungguhnya yang terjadi di dunia saat ini. Kita bingung dengan adanya Board of Peace, kita bingung dengan adanya berbagai macam gerakan-gerakan besar yang terjadi di dunia dan yang terjadi juga di Indonesia. Maka insya Allah saya akan berbagi satu demi satu agar masyarakat Indonesia itu tercerahkan dan memahami apa yang harus dilakukan. Ya. Berikutnya yang kedua adalah buku yang berjudul Otak Politik Jokowi. Kalau saya penakut, saya akan pakai judul bukunya Otak Politik Mulyono atau Otak Politik JKW, ya. Oh iya, atau Otak Politik si Jack. Tapi saya tetap menggunakan judul Otak Politik Jokowi. Kenapa? Karena yang namanya ilmu pengetahuan itu jujur, tidak ada yang disembunyikan. Ya kalau memang yang menjadi subjek kajian saya adalah otaknya Jokowi, ya saya harus katakan otaknya Jokowi yang saya bedah di buku ini, ya. Dan kajian saya menggunakan sebuah ilmu yang saya kembangkan, yaitu neuropolitika. Jadi neuropolitika itu adalah gabungan, setidaknya ada 4 dimensi ilmu: neuroscience, ya, psikologi behavior, kemudian forensik, ya, dan politik kritis, ya. Jadi di sini banyak sekali otaknya Jokowi, ya. Mulai dari otak depan, ya, prefrontal cortex namanya, yang depan ini, yang memproduksi dan memuat memori primer maupun sekunder, yaitu memori jangka pendek maupun memori literal yang dipelajari, maupun otak bagian dalam yang namanya hipokampus, ya. Hipokampus itu adalah otak yang memuat memori tersier. Nah, termasuk diantaranya adalah riwayat pendidikan.
di mana dia KKN, di mana dia kos, ya itu adalah memori yang bersifat menetap. Ya. Nah ini saya berikan ilmu di sini agar apa? Agar semua orang bisa mempelajari otaknya Jokowi. Jadi bukan hanya saya, bukan hanya Dr. Tifa yang melakukan penelitian, tapi semuanya bisa melakukan penelitian, melakukan pengkajian tentang otak politik, otaknya Jokowi, terutama dalam bagaimana dia menggunakan otaknya untuk 10 tahun menguasai negara ini. Ya, itu kan menarik ya. Ya kan? Seseorang yang tidak tahu dari mana datangnya bisa menguasai Indonesia selama 10 tahun. Itu luar biasa. Dan inilah yang membuat saya tertarik untuk membedah otaknya Jokowi menggunakan ilmu ya. Nah, sebagian dari buku Otak Politik Jokowi sebagian ini sudah saya tuliskan di dalam buku Jokowi's White Paper. Jadi ini mungkin juga kalau ada pembaca yang bertanya, loh ini 3 bab ada di buku Jokowi's White Paper. Iya, tapi saya berikan enhancement, tambahan. Ditambah ada 4 bab baru ya. Dan yang menarik adalah ada 1 bab yang saya khusus membedah otaknya Termul. Membedah otak Termul. Karena saya mungkin sama dengan masyarakat Indonesia ya. Kita sudah mati-matian ya, artinya sudah dengan segenap kepengetahuan kita memberikan informasi, kok yang masih percaya gitu loh. Itu kan bingung kita kan. Nah kalau otak Termul itu tidak dibedah ya kita nggak ngerti. Ternyata memang betul bahwa ketika kita membedah otaknya Termul baru kita mendapatkan pemahaman ya mengapa otak Termul seperti itu cara kerjanya dan mengapa mereka sudah diberikan informasi sampai kemarin ya. Saya dengan ilmu matematika Bayesian ya sudah membuktikan bahwa orang yang ada di foto di ijazah itu berbeda 92,37% dengan orang yang jadi presiden. Itu yang masih dibantah juga gitu ya. Jadi ini nanti ya pada sesi yang kedua setelah saya akan paparkan secara lebih lanjut saya akan sampaikan gimana sih otak Termul itu bekerja, kok bisa gitu loh. Mereka itu loyalnya udah luar biasa gitu ya. Itu ternyata ada kerusakan pada otak Termul itu ya. Nah kemudian pada bab pungkasan itu saya juga mengatakan ya neuropolitika dan masa depan analisis kepemimpinan politik. Jadi gini, Indonesia ini harus diselamatkan secara politik ya, menggunakan ilmu otak. Karena masyarakat Indonesia sudah dirusak otaknya 10 tahun. Karena itu cara untuk memperbaiki ya dengan cara perbaikan otak. Pertama kali yang harus dilakukan adalah perbaikan otak politik ya, supaya tidak terjadi lagi nanti kejadian-kejadian seperti ini di masa depan ya. Jadi demikian, mudah-mudahan menjadi ingin membaca buku saya baik buku Jalan Samurai Akademik ya maupun Otak Politik Jokowi. Nah itu Bang Rismon udah datang. Bang sini Bang. Ya baik, mungkin Mas Roy bisa menambahkan. Itu Mas Roy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sembari saya mengundang sahabat kami ya, Bang Respon Sianiparto ke depan. Selamat datang juga untuk beberapa tokoh, Prof. Henry Subiakto yang barusan datang ya. Pejuang kita yang harus kita bela juga, Pak Rudi Kamri ada juga di depan ya, ini juga lagi berjuang. Pak yang tadi sudah pada ada. Kemudian ada Komisaris Jenderal Polisi Pak Ugresino, Pak Narko tadi juga sudah rawuh. Terima kasih atas kehadiran semua nih pejuang-pejuang kita semuanya. Pakar intelijen juga ada. Ya, oh Pak Bianto juga rawuh, purnawirawan kita Pak Selamat Subianto ya. Ya, Respon silakan ke depan ya. Mungkin Mas Dul bisa dibantuin kursi ke depan. Sama saya tidak lupa untuk
menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa kami adalah satu, kita adalah satu. Selamat datang dan terima kasih untuk Bu Kurnia Tri Royani, pejuang wanita kita, ya. Kemudian Mas Rustam Effendi, ya, yang juga membersamai. Pak Rizal mungkin masih di Bandung. Ibu-ibu dari tim yang selalu ikut berjuang bersama kami, semuanya juga ada. Dan bapak-bapak lain dengan segala hormat, mungkin belum bisa saya sebutin satu-satu, nanti mungkin Mas Refli bisa nyebutin satu-satu siapa yang ada, ya. Gitu. Terima kasih juga. Bapak Ibu, alhamdulillah pada hari Kamis ini, ya, 26 Februari 2026, saya jadi ingat tahun lahirnya Dr. Tifa soalnya, ya. Kita ada satu rahasia yang tadi belum disampaikan oleh Dr. Tifa, tapi sebenarnya ini bukan rahasia karena disampaikan kemarin pada saat pembukaan sidang CLS di Solo. Yaitu ketika Dr. Tifa ditanya, tanggal lahir kapan? Tanggal lahirnya Dr. Tifa, ulang tahunnya adalah tepat pada saat sidang CLS kemarin di Solo. Ya, jadi 2 hari yang lalu, tanggal 24 Februari. Ya, tahunnya tadi keperucut saya udah bilang 72, ya. Jadi selamat ulang tahun sahabat saya, adik saya Dr. Tifa yang luar biasa, samurai kita, yang hari ini sekaligus mengajak teman-teman semua untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita nanti juga akan berbuka puasa bersama-sama di tempat yang sangat bagus ini di Laraseta. Amin. Nah, 2 buku yang ada di hadapan kita, yang pertama adalah Otak Politik Jokowi, ada juga kata pengantar dari Rocky Gerung dalam buku itu, ya. Itu tebalnya adalah 312 halaman. Kemudian buku kedua Jalan Samurai Akademik 296 halaman. Ini memang merupakan karya dari Dr. Tifa ke-6 dan ke-7 yang tadi sudah sampaikan, ya. Dan ini memang merupakan karya yang tidak terpisahkan dari kami bertiga juga ketika kami berniat meluncurkan buku bersama-sama setelah Jokowi White Paper, yaitu adalah Gibran Black Paper. Tapi kemudian gak apa-apa, kita kemudian menerbitkan trilogi. Jadi kalau trilogi itu 3 yang kemudian secara terpisah tapi menyatu. Pertama adalah, mohon tunjukkan Dr. Rismon. Dr. Rismon, nah ini buku yang ditulis Dr. Rismon, Gibran Endgame. Silahkan dibeli juga, ya. Ini cetakan kedua, luar biasa. Tepuk tangan untuk Rismon, ya. Ini sudah cetakan kedua. Dan jelek-jelek ini saya brand ambasadornya, ya. Ya, itu ya Gibran Endgame. Nanti setelah Dr. Tifa menuliskan Gibran Black Print, ya, insya Allah saya juga akan terbit buku namanya Gibran Black Chapter. Jadi bagian dari Black Paper. Nah, itu ya. Sedikit ya, jadi itu trilogi. Sedikit sebelum saya kembalikan ke Mbak Rahma dan juga nanti Mas Respon yang akan menyampaikan. Tadi Dr. Tifa menuliskan perjuangan Socrates. Siapa itu Socrates? Socrates adalah seorang filsuf. Memang dia hidup tadinya mengembara, sehingga seperti dikatakan orang yang kurang sehat lah gitu ya. Tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi, ya. Ini dikenal sebagai seorang filsuf atau dengan ilmu-ilmu filsafat barat. Nah, perjuangannya Socrates ini adalah ayahnya namanya Sophocles, ibunya namanya Phaeronite, ya. Ini berjuang melawan orang atau kekuasaan yang tokohnya namanya lucu. Tokohnya namanya Meletus, ya. Iya, namanya Meletus. Dan dia harus minum racun yang tadi sudah disebut oleh Dr. Tifa. Racunnya itu racun cemara, tapi disebut hemlock, racun hemlock. Jadi kalau ada pementasan hemlock, Socrates, nah itulah dia adegan dia minum racun ketika dia memperjuangkan, mempertahankan keilmuannya. Itulah yang dihadapi oleh Dr. Tifa. Dan kami ada di sampingnya. Saya nggak bilang saya di belakangnya. Kami di sampingnya. Kami berdiri bersama dengan Bu Kurnia, dengan Mas Rustam dan Pak Rizal Fadilah. Ya. Maaf ada saya sebut 6 karena yang 2 sudah jadi tuyul. Ya. Nggak tahu siapa ya gitu. Nah, kita tetap berjuang bersama. Terus nanti, izin dari Dr. nanti ada press release yang nanti disebarkan untuk supaya teman-teman bisa mengulas apa maksud Dr. Tifa melaunching buku ke-6 dan ke-7 ini. Teman-teman bisa baca nanti. Ada Spirit Ulil Albab yang dituliskan oleh Dr. Tifa di situ. Ada juga Rausan Fikir dan Rausan Domir, ya. Jadi itu teori yang disebutkan oleh Dr. Tifa. Terus teori sistem dan juga instrumen literasi publik.
Jadi biar teman-teman tahu kenapa menuliskan buku ini. Nah, jadi artinya apa? Perjuangan kita masih panjang untuk kemudian menerus ini, meskipun secara teknis penelitian kita tentang ijazah Jokowi ini sudah selesai, tetapi secara keilmuan selalu ada temuan-temuan baru. Misalnya temuan dari Pak Dr. Bonatua tentang 5 salinan ijazah. Di samping itu juga temuan dari Dr. Leoni Lydia, Pak Lukas Luarso, Mas Syam, tentu di bawah bimbingan Pak senior kita, Pak Andri. Wah, itu luar biasa ini. Ini senior yang kayaknya tidak ada presiden yang tidak dilawan oleh Pak Andri, ya, gitu. Jadi Pak Andri ini tokoh yang selalu menyemangati kami, dan artinya apa? Perjuangan kita masih panjang, dan saya ingin sampaikan ke teman-teman semua. Nah, ini kaos hari ini adalah, nah, ini ya, kontroversi ijazah, ya, tidak ada pernah tenang. Jadi memang ini jalan terus, jangan biarkan kami, Roy, Tifa, Rismon itu berhenti, didukung oleh Bu Kurnia dan juga Pak Resli dan Pak Rostam dan teman-teman semuanya. Kita tetap terus bergerak untuk membongkar yang namanya kezaliman dan juga kebiadaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.